Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Septi Ardiyati dengan NIM 2021230003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas proyek akhir untuk mata kuliah pemrograman internet, di mana di sini saya membuat sebuah web, yaitu web profile, yang saya buat dengan Bootstrap dan juga PHP dan MySQL. Untuk web yang saya buat, tampilannya adalah sebagai berikut. Di mana ketika web pertama kali dijalankan, akan langsung masuk ke halaman index.php yang berisi halaman login. Pada halaman login ini dapat terlihat saya menggunakan CSS sebagai penghias agar tampilan web lebih menarik. Selanjutnya, pada halaman kanan, pada halaman sisi kanan, saya menggunakan table untuk proses login, di mana ketika button ini diklik akan menuju ke halaman berikutnya, yaitu halaman home.php. Di mana hal tersebut telah memenuhi fitur yaitu kriteria layout dengan CSS. Dan juga ada login dengan minimal 2 user menggunakan database. Untuk tadi baru kita coba untuk 1 user, selanjutnya akan kita coba lagi untuk user yang kedua. Jadi kita login dengan admin, user admin, selanjutnya akan kita coba dengan user Sekar, dengan password sekar123, kita coba login, berhasil, menuju ke halaman home.php. Untuk proses dari program tersebut, yaitu di mana awalnya kita memiliki file index.php, ketika button login itu diklik akan menjalankan metode post dengan action menjalankan file login.php. Dalam file login.php, kita mengambil data dari database, yaitu menggunakan include config /connection.php. Di dalam file /connection.php, kita menginisiasi semua database, yaitu mulai dari hostnya localhost, username-nya root, password-nya kosong, dan database-nya adalah project UAS. Selanjutnya, nanti ketika database tersebut gagal atau tidak ada, maka akan menampilkan sebuah error. Untuk prosesnya, tadi mulai dari inisiasi database, kemudian menerima data dari form login, yaitu ada username dan password, kemudian memasukkan data tersebut ke dalam database, yaitu dengan select all from user where username, mengecek apakah ada username dengan data admin atau Sekar tadi, kemudian apakah passwordnya benar dan atau salah. Setelah dicek apakah data tersebut benar, maka akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu berpindah ke halaman home.php. Di halaman home.php dapat kita lihat yang pertama ada navbar. Di sini ada beberapa menu, yaitu home, about, experience, education, creation, more, dan juga ada menu logout. Di mana di dalam menu more akan ditampilkan untuk menu drop-down. Di mana di sini saya memenuhi poin adanya menu drop-down. Dalam menu drop-down dapat dilihat ada 3 menu yang dapat ditampilkan di dalam menu drop-down tersebut. Ada menu kontak, komentar, dan juga visitor. Yang pertama adalah tampilan untuk home. Kemudian di sini saya menampilkan gambar dan juga penjelasan diri saya, di mana saya adalah Sekar Septi Ardiyati dengan seorang mahasiswa yang sedang belajar menjadi seorang front-end developer. Di mana di sini memenuhi poin yaitu adanya halaman profil dan foto galeri. Pada halaman selanjutnya, yaitu saya ada halaman About Me, di mana di sini saya menampilkan gambar dan juga menjelaskan pada diri saya sebagai portofolio, di mana di sini saya
menampilkan beberapa skill yang saya miliki dalam bahasa pemrograman. Di mana data ini saya ambil dari database, yaitu dari tabel skill, di mana ditampilkan dengan about service. Di sini saya mengambil data tersebut dari database tabel skill. Kemudian saya tampilkan dalam bentuk list, yaitu UL dan LI, yang dapat dilihat sebagai berikut. Berikutnya, saya memiliki tampilan untuk experience, di mana di sini menjelaskan pengalaman apa saja yang saya miliki. Saya tampilkan dengan bentuk tabel, yang mana saya tampilkan dengan teks berikut experience. Di sini saya memiliki tabel dengan judul ini TR, kemudian diisi dengan teks TD, di mana kolom ini dapat bergabung menjadi dua menggunakan teks call span dan juga roll span. Selanjutnya adalah menu education yang ditampilkan dengan bentuk grid. Kemudian ada menu creation. Di sini creation menggunakan carousel, yaitu image carousel yang ditampilkan dengan bootstrap. Variation. Pada halaman ini dibuat menggunakan kelas carousel inner, di mana memiliki carousel item aktif yang terdiri dari 3 item. Sehingga dapat dilihat bahwa di dalam carousel ini ada 3 gambar, yaitu gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Ketika ditekan tombol selanjutnya akan kembali ke tombol pertama. Selanjutnya ada menu kontak, di mana ditampilkan informasi agar user dapat menghubungi saya, dan juga user dapat memberikan komentar melalui website ini yang akan kekirim, yang akan dapat saya terima. Kita coba dari mengisi semuanya. Ketika button submit dipencet, nanti komentar akan tampil di halaman komentar. Nah, ini komen yang kita buat. Untuk prosesnya, yaitu di sini saya memiliki tabel komentar, di mana ada 3 input, yaitu input nama, input email, dan input komentar. Di mana prosesnya, komentar tersebut akan dikirim ketika tabel submit komentar ditekan, lalu akan menjalankan proses komen kontak. Nah, ketika button komentar ditekan, nanti akan menjalankan proses, yaitu method post dengan action proses comment.php. Di mana nanti akan dicek tuh servernya, request methodnya apa, apakah post ataukah bukan. Ketika proses request methodnya itu post, akan dijalankan, akan dihubungkan di dalam database project UAS, apakah itu sesuai ataukah tidak. Lalu dimasukkanlah
semua data inputan, yaitu inputan name, inputan email, serta inputan komen. Kemudian dikoneksikan ke database, lalu dimasukkan ke dalam tabel komen dengan kolom nama, email, dan komentar dengan value yang telah diinput melalui daftar inputan tadi. Apabila proses input tadi berhasil, akan masuk dan kembali ke proses home.php. Di mana hal tersebut memenuhi poin konten post menggunakan database dan juga adanya komentar di postingan. Selanjutnya setelah itu, ini komentar tadi sudah tampil adalah menu visitor. Di sini ada menu visitor, di mana total pengunjung adalah 200. Di mana di sini saya menggunakan program visitor service, di mana di sini akan dihubungkan menggunakan akan dihubungkan dengan database menggunakan koneksi.php, kemudian diambil deh select visitor dari counter, dari table counter. Di mana ketika itu sudah terhubung ke dalam table counter, akan dicek apakah row-nya kosong ataukah enggak. Gitu. Nanti ketika ada update, ketika row visitor itu terupdate atau bertambah 1, maka jumlah pengunjungnya akan bertambah. Jadi prosesnya adalah ketika user login lagi akan menambah jumlah visitor, atau ketika di-refresh juga akan menambah jumlah visitor. Dan terakhir adalah ada footer, di mana di sini ada Sekar Septi Ardiyati personal website, kemudian ada button juga, di mana ini ada button ketika diklik akan ke direct ke dalam Instagram saya, kemudian di sini ada LinkedIn saya, dan yang terakhir adalah GitHub saya. Karena semua poinnya sudah terpenuhi, jadi saya rasa cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.